Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan, amin. Kembali lagi dengan saya Yesta, Mama Channel, dan ini Airo ya. Oke, hari ini saya mau sharing tentang bagaimana pengalaman saya dan anak saya, apa pengalaman saya dimana anak saya 2 tahun baru jalan. Kok bisa? Simak terus video kami, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen. Waktu itu dia jalan 2 tahun kurang 10 hari. Jadi Februari tanggal 21 dia ultah, dia jalannya 10 hari sebelumnya. Menurut aku mungkin ada 3 hal yang perlu diperhatikan ya terhadap anak kita. Anak-anak itu biasanya ada yang aktif banget, ada yang cuma aktif aja, terus ada yang nggak aktif. Nah, anak saya ini mungkin di tengah-tengah ya, nggak terlalu yang aktif banget dan nggak pendiam juga. Kalau dibilang aktif, tapi nggak aktif banget atau punya inisiatif sendiri, dia berdiri, dia merangkak, nggak ada. Jadi waktu dia usia 3-4 bulan itu sempat saya bantu tengkurapin. Nah, pas saya bantu tengkurapin itu ya Pak, mana papanya lagi di jalan. Saya bantu tengkurapin dan saya merasa kasihan waktu itu, padahal kan udah saatnya dia tengkurap dan harusnya saya stimulasi tengkurap terus sampai dia benar-benar angkat badan dan merangkak. Tapi saat itu saya merasa kasihan dan saya nggak tengkurapin lagi. Saya pikir nanti dia bisa sendiri. Saya pikir seperti itu. Nanti dia akan tengkurap sendiri dan dia akan merangkak sendiri. Padahal seharusnya waktu itu saya lebih aktif untuk memberikan stimulasi. Cuman saya pikir mungkin dia punya inisiatif sendiri. Ngesot itu sampai 1 tahun lebih, bahkan sampai 1 tahun lebih dia ngesot. Dia nggak ada inisiatif untuk berdiri, dia nggak ada inisiatif untuk, jadi harus semua saya yang lakuin, saya yang bantu dia berdiri, saya. Jadi suatu saat saya melihat saudara saya update status, anaknya itu 8 bulan dan udah mulai lepas tangan. 8 bulan udah mulai lepas tangan, dan waktu itu saya merasa ditampar banget. Saya merasa kok bisa 8 bulan udah jalan, sementara anak saya udah 1 tahun 2 bulan belum jalan, bahkan berdiri pun belum bisa. Saya pikir dia nanti berdiri sendiri, nanti dia merangkak sendiri. Saya pikir seperti itu. Ternyata saya salah besar. Dan waktu itu saya mulai mencoba, udah 1 tahun 2 bulan baru saya mencoba ajak dia berdiri. Saya benerin kakinya untuk dia berdiri, karena dia berdiri aja belum pernah, yang ngesot terus. Dan saya bantuin kakinya, saya tegapin untuk bisa saya ajak jalan. Jadi saya ajak berjalan terus, saya gandeng, saya ajak terus berjalan sampai 1 tahun 7 bulan, 1 tahun 7 bulan, 8 bulan, pokoknya sampai 2 tahun saya udah mulai lepas, tapi nggak bisa. Dia sangat takut karena dia nggak bisa merangkak, dia cuma ngesot. Dan saya mulai, saat itu baru saya mulai ajar dia bangun sendiri, saya stimulasi untuk bangun sendiri, dan puji Tuhan dia bisa bangun sendiri, tapi dia belum bisa jalan, dia belum bisa lepas tangan, dia nggak berani sama sekali karena dia nggak merangkak. Itu kenapa dibilang kalau anak ngesot lama baru jalan. Dan saya buktiin sendiri anak saya memang ngesot dan memang lama jalan, karena salah satunya ya saya kurang stimulasi dari orang tuanya ya. Jadi perlu diperhatikan. Saya sadar bahwa kalau punya anak harus diperhatikan. Mulai dari usia 2 bulan kita udah harus tahu step by step. 2 bulan dia udah bisa ngapain, 3 bulan dia udah bisa ngapain, sampai berapa bulan udah bisa ngapain aja. Dan itu saya merasa saya gagal sebagai seorang ibu. Tapi ya saya bersyukur ada teman yang mengajak saya, katanya ada biasanya di sini orang Madura ya yang suka urut itu. Nah sebenarnya saya nggak terlalu percaya ya yang urut-urut begitu, yang urut anak terus bisa
jalan. Cuma waktu itu saya udah pasrah karena waktu itu mau jalan 2 tahun loh, sebulan lagi 2 tahun. Nah, jadi Februari dia ulang tahun, Januari pertengahan ada yang udah urut ya, katanya disuruh urut ke Madura. Saya tuh nggak terlalu percaya, cuman saya ya udahlah, udah pasrah gitu ya, siapa tahu jalan. Dan ya kita juga berdoa ya biar ini anak bisa jalan. Nah, dan sebelum urut, nah ini ngesotnya seperti ini. Berdiri atuh, ngesot melulu deh. Sini, hey, sini, berdiri, yeah. Dan akhirnya kita ke tukang urut. Jadi pas kita urut pertama ke sana, waktu dipegang katanya nggak tahu uratnya masih keras, katanya ini nggak lentur, nggak apalah. Itu pun dalam hati saya nggak percaya. Nggak tahu, cuma saya malah kasihan anak saya diurut sakit ya, jerit-jerit nangisin. Tapi udahlah, semoga baik-baik aja gitu ya, saya berpikir seperti itu, berpikir positif. Dan sampai dia bilang minggu depan datang lagi. Jadi kita rutin tuh setiap minggu datang, setiap malam minggu. Saya ingat banget kemarin tuh setiap malam minggu kita datang urut, setiap jam 8 malam kita urut. Dan saya ingat banget itu 3 kali diurut. Setelah 3 kali diurut, nah saya mulai coba, dia punya permainan, dia punya mainan yang dia seneng banget, dan kalau nggak ada mainan itu pasti dicari. Dan akhirnya saya sengaja di samping TV itu ada push walker, di atasnya itu ada tempat mainan dia, dan sengaja mainan dia itu saya lempar di situ. Nah baru dia ngesot ke sana tuh, dia berdiri, dia pegangan, dia berdiri, dan dia ambil mainan dia. Nah pas dia ambil mainan dia, nah seperti ini di video. Ayo ambil mainannya. Dia udah ambil. Jadi pas begitu saya rasa karena dia udah bisa pegangan, terus dia bisa berdiri, saya mulai coba angkat dia mundur 2 langkah, dan saya lepas supaya dia langsung melangkah 2 langkah untuk ambil mainan itu. Dan ternyata benar, pas saya mundurin 2 langkah, karena dia suka banget sama mainan itu, dia langsung melangkah 2 langkah ke depan, dia ambil mainan. Itu bukan main senangnya. Terus saya ulang lagi 3 langkah ke belakang, 4 langkah ke belakang, sampai 1 meter 2 meter ke belakang. Dan ini yang udah paling jauh, ini videonya. Udah senang banget ya, dia udah jalan. Udah senang banget, senang. Itu udah Februari, itu udah masuk Februari, karena dia ulang tahun tanggal 21 Februari. Dan 2 minggu sebelumnya itu, seminggu lebih lah, 10 hari ke belakang itu dia langsung jalan, dan itu senangnya bukan main. Terus besoknya malah dia udah takut lagi, nggak mau jalan lagi, nggak mau dilepas lagi, nggak mau dilepas tangannya lagi, dia udah nggak mau lagi. Akhirnya udah kita sabar aja. Bang, sini bang sama mama. Jadi dia udah takut, dan akhirnya ya udahlah, saya ini lagi kan, down lagi, ya ampun anak saya kenapa bisa takut gitu ya. Akhirnya up. Akhirnya udah kita sabar ya, dan berjalannya waktu sekitar Februari dia udah bisa jalan, tapi dia nggak mau jalan lagi.
nanti bulan April, sebulan loh, selama sebulan dia nggak mau lepas tangan. Akhirnya bulan April saya ajak dia berdiri, ajak dia tepuk tangan biar dia lepas tangan. Saya ajak dia tepuk tangan, terus saya kan posisi saya kan duduk menyesuaikan dengan dia kan. Saya duduk, saya duduk di lantai. Nah jadi pas saya ajak tepuk tangan, dia lepas tangan, saya mundur. Nah saya mundur terus dia kejar saya tuh. Saya mundur dia kejar saya mundur lagi dia kejar saya terus. Dan itu saya lakukan tiap hari. Alhasil dia bisa lepas tangan dan sampai sekarang dia jalan. Aduh, juga senang bukan main, senang banget karena satu ini anak pertama dan saya juga gak terlalu mencari tahu info tentang perkembangan anak. Bahkan buku pinknya aja tuh nggak pernah saya baca. Bahkan saya juga nggak cari tahu di sosmed tentang perkembangan anak-anak. Seharusnya saya bisa cari tahu di sosmed juga ya, lewat YouTube atau apa gitu ya. Sini bang, ngamuk dia. Sini sayang, sini. Oh sayang, up. Ini dia jagoan saya. Tuh. Hai. Nah ini dia. Sekarang udah lari-lari, udah lancar. Oke, terima kasih sudah menonton dan sudah mendengar cerita kami yang sedih ini. Jangan lupa bantu like, subscribe,